Jemaat kasih Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah keluarga. Dan oleh karenanya sebelum kita mendengar dan memperhatikan firman Tuhan, mari bersama-sama kita serahkan di dalam doa, mohon bimbingan dan berkat-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami, ketika kami di keluarga kami masing-masing boleh merenungkan dan memperhatikan firman-Mu. Biarlah bagian firman-Mu yang hari ini akan kami terima, menjadikan pedoman dan kekuatan bagi kami semua, sehingga melaluinya kami boleh dikuatkan dan dihibur oleh karena kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami pemahaman, sungguh kami menyadari bahwa kami memiliki keterbatasan kemampuan. Itulah sebabnya berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita perhatikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai dengan 11 yang difirmankan demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalnya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita berbahagia kalau saat ini boleh bersama-sama kembali kita mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Tentu tidak bisa kita mungkiri, barangkali di antara kita sudah mengalami kejenuhan. Untuk beberapa saat kita dibatasi dengan kebebasan kita. Kita harus di rumah, kita harus memakai masker, kita tidak bisa bekerja dengan sempurna dan baik karena pengaruh COVID-19 ini. Tentu Bapak Ibu, bukan hal kebebasan saja yang menjadikan kita dibatasi, tetapi juga barangkali dalam keputusasaan, kekhawatiran menghadapi perkembangan COVID-19 ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu menyadari akan keberadaan kita masing-masing saat ini, barangkali ada baiknya kita boleh merenung kembali apa yang disampaikan di dalam 1 Petrus pasal 5 ini. Di mana 1 Petrus pasal 5 ini merupakan surat kiriman Rasul Petrus kepada jemaatnya untuk memberikan kekuatan, penghiburan. Dan tentu Bapak Ibu, kita sebenarnya tidak pernah lepas dari rasa kekhawatiran. Khawatir dalam kehidupan ini adalah bagian dari kelemahan kita. Siapa yang tidak pernah khawatir dalam hidup ini Bapak Ibu? Tentu kita pasti merasakan dapat kita memiliki kelemahan yang membatasi kekuatan kita. Dan itulah sebabnya kekhawatiran kita di dalam situasi yang tidak menentu ini menjadikan kita harus lebih mendekatkan diri dan berserah kepada Tuhan. Seperti yang diungkapkan di dalam ayat 7 tadi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini tentu tidak mungkin di luar seizin Tuhan. Pasti semuanya itu ada rencana dan maksud sendiri. Tuhan punya rencana atas kehidupan kita masing-masing. Lebih-lebih secara iman kita diingatkan melalui firman ini supaya kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita, supaya kita boleh berpengharap kepada kuasa dan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, tentu kita memiliki pengharapan. Mesti kita memiliki iman bahwasannya hidup kita dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu dalam pemeliharaan Tuhanlah kita boleh pertaruhkan kehidupan ini. Memang secara fisik, secara manusiawi kita boleh takut menghadapi virus corona ini. Tetapi secara iman, kita juga harus meyakini bahwa hidup kita hingga saat ini dalam pemeliharaannya. Dalam pemeliharaan Tuhan,
maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka tidak ada sesuatu yang menjadikan Tuhan takut. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bersama-sama mari kita boleh merasakan betapa kita harus menyerahkan segala kelemahan kita di hadapan Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jika kita menyadari bahwa hidup kita dalam pemeliharaannya, maka kepastian hidup ini boleh kita rasakan. Artinya pernyataan Tuhan itu nyata atas setiap orang yang berharap kepadanya. Atas setiap orang yang berserah kepada Tuhan Yesus senantiasa dalam pemeliharaannya. Mari Bapak Ibu, kita boleh mendengar sebagian firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Sebab ketika kita khawatir, tidak menutup kemungkinan iblis senantiasa mencari kesempatan untuk menjatuhkan keputusasaan kita. Dalam ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa seluruh saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saat ini seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama dengan kondisi COVID-19 ini. Tentu Bapak Ibu kita harus menyadari, kita harus bersama-sama menghadapi segala kekhawatiran kita kepada Allah, Sang Pemelihara hidup kita. Dan pastikan bahwa Allah senantiasa memberikan kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar. Oleh karenanya, mari kita tetap berserah untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sebab di dalam kuasa Tuhanlah hidup kita dalam pemeliharaannya. Tuhan Yesus menyempurnakan dan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, sama-sama kita akan memuji kidung jemaat nomor 453 sambil kita aturkan persembahan syukur kita. Kidung jemaat 453 bait pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya.
yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam doa untuk kita serahkan persembahan kita dan kita juga masuk dalam doa syafaat. Bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami Tuhan berikan kesempatan untuk mendengar dan memperhatikan firman-Mu. Juga kami telah Tuhan berikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan syukur kami. Maka terimalah persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Dan kami juga bersama-sama telah Tuhan berikan kesempatan untuk menaikkan doa syafaat. Kami menyerahkan kekhawatiran kami dalam kuasa dan kasih-Mu. Sebab dalam pemeliharaan-Mu lah Tuhan ada kepastian. Jikalau kehidupan kami boleh kami rasakan hingga saat ini, itu sebenarnya tidak pernah lepas dari penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kami bertaruh dalam iman, kiranya Tuhan memberikan bimbingan, memberikan kekuatan, bahkan memberikan jaminan atas kehidupan kami. Engkau jauhkan kami dari pengaruh COVID-19 ini, sehingga kami tidak tertekam dalam rasa ketakutan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan. Berkati negara dan bangsa kami di dalam memerangi COVID-19 ini. Berkati hikmat bagi orang-orang medis, dokter, perawat yang saat ini juga menangani kondisi penyakit yang mematikan itu Tuhan. Biarkan Tuhan hidup dan kehidupan setiap milik-Mu menjadikan bagian dari kekuatan kehidupannya. Sehingga dalam penyertaan-Mu lah mereka memiliki jaminan. Terlebih bagi mereka yang saat ini sedang dirawat dalam rumah sakit karena pengaruh COVID ini. Namun demikian juga berikan kami kesabaran bagi keluarga, bagi jemaat-Mu di dalam menghadapi akibat COVID-19 ini. Berikan kami kesabaran dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Inilah doa kami Tuhan, berikan kekuatan dan keteraman dalam setiap kehidupan ini. Inilah doa dan harapan yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami sekalian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang telah dinyatakan di dalam Anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, serta bimbingan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selamanya. Amin.